Hai Sobat Ngopsur, balik lagi di review sotoy. Sebelum kita masuk ke videonya nih, gue mau mohon maaf lahir batin dulu karena kita kemarin udah lama gak ketemu pas bulan puasa ya kan. Dan ini tuh lagi hujan deras, sebenarnya kedengeran gak sih? Oke, hari ini sebenarnya mau ngobrol biasa aja sih, karena kemarin kayaknya video tentang jurnalis tuh lumayan banyak yang komen, yang respon gitu ya. Makanya gue pengen sekarang bahas lagi deh seputar itu, tapi lebih santai. Hari ini gue kayak pengen nyebutin beberapa istilah atau mungkin ya istilah yang biasa disampaikan atau di ngobrolin nih sama para jurnalis di lapangan gitu. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih kalau ini materi ini tuh dibuat berdasarkan pengalaman pribadi gue, dan gue ini kan jurnalisnya online nih, jadi mungkin ada istilah-istilah lain yang sering dipakai sama misalnya anak-anak jurnalisnya, jurnalis TV atau jurnalis radio atau jurnalis yang harian atau koran. Kedengeran gak sih di suara petir? Lagi hujan deras banget. Oke, nggak usah berpanjang lebar. Ini ada beberapa istilah khas yang sering diucapkan sama para jurnalis. Coba kalian tebak juga ya apa artinya ya. Ini yang pertama, tiket. Kalian tahu nggak istilah ini apa? Jadi kalau di kalangan ini kayaknya lebih banyak dipakai sama jurnalis online sama koran kayaknya ya, karena tiket ini sebenarnya gue nggak tahu siapa sih yang pertama mencetuskan istilah ini ya. Cuma ini tuh sebenarnya sepemahaman gue beberapa tahun jadi jurnalis itu, ini tuh artinya adalah ngetik cepat gitu loh. Jadi ketika kita liputan di lapangan kan kita biasanya ketemu sama narasumber nih, atau mungkin kita datang ke sebuah acara gitulah. Nah itu kan biasanya ada misalnya sambutan, atau kalau kita wawancara narasumber itu kan si narasumbernya ngomong ya. Nah itu biasanya kita akan langsung ketik. Kadang tuh suka dimintain misalnya tadi tiket nggak? Nah itu tuh artinya misalnya kalian nanti dimintain kayak gitu, kalian tinggal jawab, oh iya tadi gue ngetik kok gitu. Oke, ini yang kedua nih, garap. Apa nih yang pertama terlintas di pikiran kalian ketika denger kata ini? Ya mungkin kayak garap sawah atau garap apa lagi gitu ya. Nah tapi kalau misalnya diomongin sama para jurnalis, lagi-lagi khususnya ini sepertinya lebih ke jurnalis online sama koran sih yang ngetik sendiri, atau mungkin radio juga ya. Jadi tuh ini maksudnya tuh adalah mengerjakan gitu. Jadi misalnya ada yang nanya, mau garap tentang apa? Nah itu mungkin maksudnya adalah mau nulis tentang apa gitu. Oke nih, istilah yang ketiga, mungkin dua istilah tadi terlalu gampang ditebak. Nah ini lo tau nggak nih? Pantulan. Bukan pantulan cahaya, bukan pantulan yang lain, bola apa, bukan. Jadi biasanya istilah ini tuh dipakai kalau misalnya kalian meminta bahan tulisan. Jadi misalnya nih, gue liputan ke suatu tempat, terus ya di situ kita ada banyak jurnalis lain gitu yang saling mengumpulkan, narasumbernya banyak nih, misalnya nih ada si bapak A, bapak B, bapak C, ibu D gitu lah dan sebagainya. Terus kan kita nyebar tuh dan kita saling berbagi bahan gitu. Terus di situ bisa aja kita ngomongnya tuh dengan istilah ini, ada pantulan nggak, pantulan bahan ini nggak. Jadi maksudnya tuh ada ini nggak, ada lemparan atau nggak ada apa ya, dikasih nggak bahan tentang wawancaranya Pak ini. Nah dapat nggak tadi pantulan dari si ini gitu, bisa pakai istilah ini nih. Oke, ini istilah yang berikutnya sebenarnya agak serius ya pembahasannya nih, kalau kalian tahu nih istilah bodrek. Jadi ini bukan merek obat ya, nggak di-endorse juga, dan memang ini adalah istilah yang lumayan umum di kalangan jurnalis. Ini sih jurnalis apa aja ya, nggak cuma online doang. Nah sebenarnya singkatnya, jadi kan jurnalis itu kan kita ngumpulin bahan tulisan atau mungkin bahan untuk ditayangkan di media kita, di TV dan sebagainya. Pokoknya mengumpulkan bahan-bahan untuk dibuat menjadi sebuah karya jurnalistik. Nah ada beberapa orang yang di lapangan itu biasanya mereka itu cuma kerjanya misalnya nyari uang. Jadi mereka ke narsum itu kayak, Pak sini saya tulis tapi Bapak bayar saya sekian, kurang lebih kayak gitulah. Atau mereka datang ke suatu acara tapi mereka nyari duitnya, bukan nyari bahan beritanya. Atau mereka situ ya cuma mau apa sih namanya, ikut numpang makan dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang sifatnya itu lebih ke benefit pribadi gitu, bukan buat mencari bahan berita. Oke, ini istilah yang berikutnya, coba tahu nggak nih? Transkrip. Ini sebenarnya bukan istilah khusus atau istilah casual para jurnalis doang sih,
kalian yang udah kuliah jurnalistik pasti sangat akrab sama istilah ini, dan juga mungkin beberapa bidang-bidang lainnya yang terkait yang memang ngurusin ini mungkin akrab sama istilah transkrip. Jadi kalau buat jurnalis nih di lapangan, misalnya kalian ini tuh dipergunakannya buat kondisi seperti ini ya. Misalnya kalian wawancara si Bapak C misalnya, terus kalian rekam suaranya, terus habis itu teman kalian ada yang nanya, punya transkrip Bapak C nggak? Itu artinya apakah kalian sudah menerjemahkan rekaman suara tadi ke teks gitu. Jadi intinya gitulah, nyari. Jadi kan kalau sudah diterjemahkan kalian bisa langsung mengolahnya gitu jadi bahan berita. Istilah yang berikutnya, piket. Ini bukan piket kayak waktu kita SD ya, misalnya piket nyapu atau bersih-bersih kelas, bukan. Jadi piket ini mengacu ke, biasanya itu kan kita dapat jadwal ya. Kalau sebenarnya nggak hanya jurnalis doang ya, kerja di bidang-bidang lain juga kan ada ya. Cuma ini istilah yang sering kita pakai sih. Istilahnya misalnya piket nih. Kalau di setiap media sebenarnya beda-beda. Piketnya, konsep piket itu seperti apa. Tapi kalau di media gue nih misalnya weekend kan sebenarnya harusnya kita libur nih, cuma ada jadwal di mana kita harus masuk di hari-hari tertentu. Nah pas masuk itu namanya piket. Atau ada juga di beberapa media yang mereka itu sehari itu shiftnya dibagi dua gitu. Misalnya ada yang pas pagi reguler gitu ya, sama ada yang malam. Itu mereka yang malam itu disebutnya piket. Jadi misalnya ditanyain, lu piket nggak weekend ini? Nah itu berarti maksudnya masuk apa enggak gitu. Nah ini istilah ini gue nggak tahu juga nih, mungkin kayaknya di kerjaan lain juga banyak dipakai ya. Ini masih nyambung sama istilah yang sebelumnya, istilah piket. Dan ini nggak cuma buat jurnalis online ya, biasanya jurnalis TV ini banyak juga, karena jurnalis TV itu seringkali shift. Ada kan ada jamnya, misalnya dibagi 8 jam atau gimana, gue kurang tahu. Tapi pokoknya A+ ini adalah istilah yang dipakai untuk ngasih tahu bahwa ini mereka tuh udah diganti gitu. Oh ini gue A+an yang pagi, berarti misalnya gue tuh ngegantiin yang pagi gitu, gue tuh siang gitu deh pokoknya. Ini buat ngasih tahu bahwa kita ngeganti. Atau nggak kita bisa nanya juga, lu nggak ada A+an, nah berarti maksudnya lu nggak ada yang ngegantiin gitu. Oke, ini istilah yang terakhir, jale. Ayo ada yang tahu ini apa? Nah tadi kan gue sempet bahas soal bodrek ya. Ini tuh sebenarnya masih nyambung sama istilah yang bodrek tadi tuh. Kalau bodrek tadi adalah subjeknya, orangnya yang mengaku atau menganggap dirinya wartawan terus ke lapangan, bukan cari bahan berita tapi nyari keuntungan atau nyari duit. Ini adalah objeknya, jadi bisa dibilang duitnya lah. Tapi mungkin bisa juga datang dengan bentuk berbeda selain uang gitu. Pokoknya yang sifatnya keuntungan pribadi, tapi bukan kalian untuk mencari bahan berita gitu. Jadi istilahnya kayak gini. Misalnya nih contohnya, kalian datang misalnya ke markas partai A lah ya. Terus ada teman kalian yang nanya, di sana ada jale nggak? Nah itu berarti dia tuh nanyain, ada isinya nggak gitu, isinya dalam tanda kutip gitu. Oke, itu tadi beberapa istilah yang biasa digunakan para jurnalis di lapangan, khususnya jurnalis online ya, karena ini gue susun berdasarkan pengalaman pribadi aja. Mungkin jurnalis dari misalnya TV atau radio itu punya istilah-istilah khusus lain yang anak online tuh jarang sebut gitu. Kalau misalnya kalian yang nonton ini adalah jurnalis dan kalian kepikiran ada istilah lain yang belum disebut, bisa silahkan komen di bawah ini. Atau kalau kalian mau request topik apa sih yang bakal kita bawa buat di episode berikutnya, boleh juga komen di bawah ini. Boleh juga ke Instagram kita di @ngopsur. Silahkan request. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian tertarik sama topik soal jurnalistik gitu ya, kita ada beberapa video nanti akan gue taruh di description box. Itu yang berhubungan sama jurnalis, dari gimana caranya supaya kalian diterima saat melamar kerja jadi jurnalis online, terus gimana aja cara menulis sebagai jurnalis pemula gitu. Nanti akan gue taruh linknya di bawah. Oke, jangan lupa juga nonton video lainnya, jangan lupa subscribe dan likes. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.